Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack untuk isian snack box, yaitu klepon cupcake. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan mixer, yaitu ada 3 butir telur. Ini gunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP. Ini bisa diganti dengan ovalet ataupun TBM ya. Kemudian mixer hingga tercampur rata, lalu masukkan sedikit demi sedikit 60 gram gula pasir, lalu mixer hingga menjadi putih dan kental. Nah, kalau sudah putih dan kental seperti ini, lalu akan aku masukkan 80 gram tepung terigu ditambah dengan 1/4 sendok teh bubuk baking powder. Masukkan sedikit demi sedikit, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan perisa pandan, dikira-kira aja ya. Lalu juga 30 ml santan, atau kalau menggunakan sendok itu bisa kurang lebih 4 sendok makan ya. Ini aku menggunakan santan instan. Lalu mixer hingga tercampur rata dengan kecepatan medium. Kemudian di sini tambahkan dengan 15 gram margarin cair atau kurang lebih 2 sendok makan ya, yang suhu ruangan. Lalu aduk balik dengan menggunakan spatula. Siapkan cetakan cup seperti ini yang udah dioles dengan menggunakan margarin, lalu tabur tepung sedikit. Tuang kurang lebih 1 sendok makan. Nah, untuk satu resep ini menjadi 12 cup ya. Nah, di sini juga untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih. Nah, proses selanjutnya akan aku kukus terlebih dahulu. Jadi ini akan aku kukus kurang lebih waktunya cepat aja, hanya 5 menit. Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup pancinya jangan lupa diberi alas serbet. Setelah 5 menit, kemudian buka untuk tutupnya, lalu taburi di atasnya dengan menggunakan gula jawa. Nah, di sini aku menggunakan brown sugar. Kalian kalau mau menggunakan gula jawa, silahkan gula jawanya itu disisir halus ya, baru dimasukkan. Nah, ini untuk mengerjakannya cepat ya, supaya untuk bolunya itu tidak menciut nantinya. Nah, kalau gula jawanya sudah ditabur di atasnya, kemudian akan aku masukkan sisa adonan, kurang lebih masing-masing takarannya 1 sendok makan aja. Lalu setelah itu kukus kembali selama kurang lebih 15 menit.
Oke, akan aku kukus kembali selama 15 menit, dan kalau sudah 15 menit kemudian angkat, lalu biarkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru nanti kalau sudah dingin akan aku keluarkan dari cetakannya. Untuk cetakannya kalian bisa menggunakan jenis apa aja ya, model yang seperti apa silakan aja. Kalau menggunakan cetakan yang plastik dioles aja dengan menggunakan minyak sayur. Tapi kalau menggunakan cetakan seperti aku ini, oles dengan margarin dan ditabur tepung. Oke, setelah dingin kemudian aku keluarkan dari cetakan. Ini aku sisir ya di bagian pinggir-pinggirnya supaya lebih memudahkan saat mengeluarkan adonannya. Maksud aku saat mengeluarkan bolunya dari cetakan. Nah, kalau sudah dikeluarkan dari cetakannya seperti ini, kemudian akan aku tabur di atasnya itu dengan menggunakan kelapa parut yang dikukus. Tapi sebelumnya aku berikan perekat ya, ini adalah whipped cream, atau bisa juga dengan menggunakan buttercream tipis-tipis aja. Nah, untuk kelapa parutnya ini dikukus terlebih dahulu ya, supaya matang sehingga tidak cepat basi nantinya. Kemudian ratakan hingga menutupi permukaan daripada bolu. Nah, kalau sudah, di atasnya akan aku taburi dengan menggunakan kelapa parut yang sudah aku kukus. Ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box karena unik, namanya bolu klepon atau biasa disebut dengan klepon cupcake gitu. Nah, kalau sudah ditaburi semuanya dengan menggunakan kelapa parut, lalu di atasnya akan aku taburi kembali dengan brown sugar supaya lebih terlihat menarik aja. Oke, sudah semuanya seperti ini. Tinggal tambahkan dengan potongan daun pandan aja, dan hasilnya seperti ini. Masukkan ke dalam plastik atau mika ya, mika yang ada tutupnya itu juga bagus, atau mika yang kecil untuk alasnya, supaya kalau dipegang itu kan lebih enak dan lebih higienis. Nah, ini aku akan mencoba satu, dan seperti ini untuk tampilan di bagian dalamnya. Sangat lembut dan juga enak, rasanya unik. Mudah-mudahan resepku kali ini bisa menambah pengetahuan untuk sahabat aku semua di rumah ya, yang ingin mencoba membuat snack untuk keluarga ataupun untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan resep ide untuk isian snack box. Ini namanya pandan kismis. Jadi dari bahan yang sangat sederhana dan juga prosesnya pun sederhana. Oke, gimana proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Siapkan 120 gram margarin. Kemudian nanti akan kita mixer ya bareng dengan gula pasir. Memixernya itu hanya sampai tercampur rata aja, tidak usah menunggu sampai margarinnya itu mengembang. Nah, ini untuk gula pasirnya tambahkan 100
gram. Nanti memasukkannya itu sedikit demi sedikit ya, mixer dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 2 menitan aja. Setelah margarin dan gula pasir tercampur rata, selanjutnya di sini aku akan siapkan 3 butir telur. Ini pilih yang suhu ruangan ya. Lalu nanti masukkan satu persatu, mixer kembali hingga tercampur rata lagi. Nah, jika telurnya itu dari kulkas, biarkan terlebih dahulu suhu ruangan baru digunakan, jangan yang langsung dari kulkas ya, karena nanti akan berpengaruh ke adonannya jika telurnya itu dingin. Oke, selanjutnya aku akan tambahkan dengan 100 gram tepung terigu dan juga 27 gram susu bubuk. Untuk tepung terigunya ini pilih yang pro sedang, kemudian masukkan sedikit demi sedikit. Lalu di sini juga tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder, kemudian setengah sendok teh garam, juga perisa pandan. Untuk perisa pandannya ini kurang lebih setengah sendok teh. Lalu mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata, dan untuk tepungnya ini memasukkannya sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini aku akan aduk ya, biar yang ada di pinggir-pinggir itu bisa tercampur dengan menggunakan spatula aja seperti ini. Di sini untuk pengukusnya sudah harus kalian nyalakan dan pastikan airnya mendidih. Lalu masukkan 30 gram kismis. Kalau mau lebih banyak juga lebih bagus ya, supaya nanti terlihat lebih cantik. Untuk kismisnya boleh diberikan 50 gram. Nah, di sini karena habis jadi aku hanya memberinya 30 gram aja. Nah, untuk memudahkan saat memasukkan ke dalam cetakan, di sini aku masukkan ke dalam plastik piping bag, atau kalau tidak ada plastik piping bag boleh di sendoi ya, atau menggunakan sendok saat meletakkan ke dalam cetakannya. Ini supaya lebih praktis dan lebih cepat aja. Jadi aku masukkan ke dalam plastik piping bag begini. Oke, selanjutnya aku siapkan cetakan. Ini sudah aku oles dengan margarin dan juga sudah aku tabur dengan tepung terigu tipis. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 cup. Nah, untuk cetakannya ini bebas aja ya, boleh menggunakan cetakan apa aja. Nah, karena cetakanku ini besar jadi menjadi 10 cup. Kalau menggunakan cetakan yang kecil-kecil bisa menjadi mungkin 15-an cup ya. Cetakan plastik untuk kue putu itu bisa menjadi 15 cup. Oke, ini lakukan atau masukkan adonan, jangan terlalu penuh, 3/4 bagian aja dari loyang. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, jika semuanya sudah dimasukkan ke dalam cup, kemudian hentak-hentakkan supaya bagian permukaannya rata dan juga tidak ada
udara yang terjebak di dalam adonan. Selanjutnya kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup pancinya jangan lupa diberi alas serbet. Oke, setelah 25 menit kemudian akan aku angkat. Lalu kalau sudah diangkat, dinginkan terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah, aku akan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakannya, itu mudah ya. Seperti ini hasilnya sangat cantik. Ini bisa banget ya untuk ide jualan isian snack box. Nanti untuk harga jualnya silahkan tentukan sendiri. Tentukan dari berapa budget saat berbelanja, nantinya baru dihitung berapa harga jualnya. Sekali lagi, untuk satu resep ini menjadi 10 cup, tapi ukurannya besar ya. Dan seperti ini hasil akhirnya. Nah, sekarang aku akan mencoba satu supaya kalian bisa lihat teksturnya. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut seperti ini. Dan untuk rasanya itu enak banget, perpaduan dari pandan dan juga kismis. Ini cocok banget ya untuk snack harian untuk keluarga ataupun juga untuk ide jualan. Nah, jika ingin digunakan sebagai ide jualan, ini bisa bertahan di suhu ruangan sampai 3 harian, jadi cocok banget. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini. Resep ide isian untuk snack box, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack makanan pembuka ya. Ini bahannya gampang banget. Kalau di Jogja namanya podeng rotar atau podeng roti tawar. Nah, simak terus ya videonya sampai selesai. Siapkan 4 lembar roti tawar. Aku menggunakan roti tawar yang ada kulitnya seperti ini. Kemudian potong-potong kecil, potong-potong dadu. Kemudian kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian mau menggunakan roti tawar yang tanpa kulit juga boleh ya. Jadi ini sesuaikan aja dengan selera, karena di rumah aku adanya roti tawar yang ada kulitnya, jadi aku gunakan aja. Snack ini juga biasa disebut dengan nama puding roti tawar kukus, tapi kalau di Jogja itu yang menggunakan roti tawar seperti ini biasanya namanya podeng, jadi pakai O sama E, jadi tulisannya ya dan bacanya podeng bukan puding. Oke, selanjutnya siapkan bahan yang lain. Jadi ada 400 ml santan. Ini aku menggunakan santan instan yang aku campur dengan air ya hingga mencapai 400 ml. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan bahan-bahan yang lain, ada 80 gram gula pasir. Mohon maaf ya kalau salah. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk.
Untuk tingkat kemanisannya, jika 80 gram gula pasir kurang boleh ditambahkan. Nah, tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, 50 gram susu SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu setelah itu juga akan aku tambahkan dengan telur. Di sini aku menggunakan 2 butir telur. Kemudian tambahkan di sini 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna supaya nanti teksturnya itu sedikit kenyal ya, maka aku berikan tambahan agar-agar bubuk. Aduk hingga tercampur, lalu masukkan juga di sini margarin. Kebetulan aku adanya margarin cair ya. Aku tambahkan sebanyak 50 gram. Lalu juga daun pandan. Nah, di sini kalau margarinnya mau margarin yang tidak cair juga boleh, margarin biasa aja. Lalu juga akan aku tambahkan sebagai pengental nanti 2 sendok makan maizena dan 1/4 gelas air. Ini nanti memasukkannya terakhir saat adonan semuanya sudah mendidih. Oke, kemudian masak ya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena tadi semuanya. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini dan hampir diangkat, kemudian akan aku masukkan perisa pandan. Lalu aduk hingga tercampur rata semua warnanya. Setelah itu angkat. Selanjutnya setelah diangkat, masukkan untuk potongan roti tawar ke dalamnya seperti ini. Lalu juga akan aku tambahkan di sini dengan tambahan kismis ya. Opsional aja karena kismisku itu hanya sedikit, jadi di sini hanya aku tambahkan kurang lebih 50 gram aja. Lalu aduk hingga tercampur rata seperti ini. Dan masukkan ke dalam loyang yang berukuran 7 x 21 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan tabur tepung tipis-tipis. Memasukkannya jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja dari loyangnya supaya nanti tidak melutak ya saat dikukus atau tidak meluber. Kalau bahasa Jawanya meluber itu meludak. Nah, kemudian kukus ya selama 20 menit. Apinya api kecil aja atau api sedang cenderung kecil. Tutup panci diberi alas serbet. Setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, angkat lalu dinginkan. Setelah dingin dikeluarkan dari loyangnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian akan aku potong-potong kurang lebih untuk ketebalannya 1 cm. Seperti ini tampilannya di bagian tengahnya, jadi lebih bagus ya memang kalau menggunakan roti tawar yang ada kulitnya supaya ada motif ya di bagian tengahnya seperti ini saat dipotong. Nah, untuk penjualannya bisa dijual secara potongan seperti ini, dan nanti juga akan aku bungkus dengan menggunakan plastik OPP. Nah, ini aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 7 x 16 cm. Untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan.
Oke, setelah dibungkus semuanya dengan menggunakan plastik OPP, lalu juga sebagai pemanisnya akan aku tempeli dengan stiker. Nah, seperti ini hasilnya. Walaupun dari bahan yang sederhana, kalau pengemasannya cantik, jadi terlihat enak ya untuk dessert atau makanan pembuka yang aku buat kali ini. Oke, ini adalah podeng rotar ala aku. Selamat mencoba ya. Nah, untuk ketahanannya di suhu ruangan, podeng rotar atau podeng roti tawar ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja, tapi kalau disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 5 harian ya. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan atau mungkin untuk snack keluarga. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan kue putu. Ini adalah kue putu modern ya, karena namanya kue putu Belanda. Nah, ini juga bisa untuk ide jualan. Seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Nah, untuk pertama aku akan buat terlebih dahulu isian coklat atau flanya. Siapkan 250 ml susu cair, lalu 25 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, di sini siapkan juga untuk coklat bloknya. Jadi di sini aku menggunakan coklat DCC seberat 60 gram. Jadi potong-potong kecil. Setelah mendidih meletup-letup, kemudian masukkan untuk coklat blok atau coklat DCC-nya. Lalu aduk-aduk hingga coklatnya ini meleleh semua. Dan kalau sudah coklatnya meleleh semua dan juga meletup-letup, kemudian matikan untuk api kompor. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Selagi menunggu dingin untuk flat coklatnya, aku akan siapkan bahan yang lain, yaitu bahan untuk cake-nya. Jadi di sini aku menggunakan 150 gram margarin, boleh juga ya kalian menggunakan butter. Jadi sesuaikan dengan budget dan juga selera. Nah, untuk margarinnya ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir. Jadi mixer margarinnya ini hingga putih kental dan mengembang ya untuk margarinnya. Masukkan 140 gram gula pasir secara bertahap sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Gunakan speed yang tinggi hingga margarinnya ini berwarna putih pucat mengembang. Kurang lebih untuk waktu memixernya ini 5-7 menit. Nah, kalau sudah berwarna putih seperti ini, aku akan masukkan 3 butir telur. Pastikan untuk telurnya ini suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Masukkan telurnya juga bertahap satu persatu, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi juga hingga tercampur rata, kurang lebih 2 menitan saja.
Tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh vanili, aku menggunakan vanili cair. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Tambahkan lagi dengan perisa pandan kurang lebih setengah sendok teh ya, supaya berwarna hijau cantik. Lalu mixer kembali hingga pewarna atau perisa pandannya ini tercampur rata semua. Dan kalau sudah tercampur rata semua, di sini aku akan siapkan untuk tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan tepung segitiga atau tepung pro sedang. Masukkan kurang lebih 240 gram dengan cara diayak ya, supaya nanti hasilnya itu bisa lembut cake-nya, sedikit demi sedikit untuk memasukkannya. Lalu aduk balik aja dengan menggunakan spatula, tidak perlu di mixer. Masukkan secara bertahap dengan disaring. Jika sudah tercampur rata semuanya seperti ini, kemudian siapkan plastik segitiga ya. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga secukupnya aja dulu, nanti jika kurang akan ditambah lagi. Nah, kemudian sisihkan. Untuk fla coklatnya juga akan aku tempatkan di dalam plastik segitiga supaya nanti lebih mudah saja saat memasukkan fla coklat ini ke tengah adonan. Oke, kalau sudah di sini untuk ovennya sudah harus dipanaskan ya 10 menit sebelum adonannya masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam plastik piping bag, baik adonan fla maupun adonan cake, selanjutnya di sini aku akan siapkan ya untuk cup. Kemudian siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup kertas seperti ini. Kalau tidak ada boleh menggunakan cetakan muffin. Nah, lalu aku akan semprotkan terlebih dahulu untuk adonan cake di bagian pinggir-pinggirnya, karena nanti untuk bagian tengahnya itu akan diisi dengan menggunakan fla coklat ya. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Nah, untuk di bagian tengahnya itu sisakan ruangan untuk isian fla coklatnya. Lakukan hingga semuanya selesai, jadi melingkar seperti ini ya. Kalau menggunakan cetakan kue muffin, pastikan untuk cetakannya itu diberi alas kertas roti yang untuk roti kukus itu juga bisa. Kalau tidak ada boleh langsung di cetakan muffinnya, tapi olesi terlebih dahulu dengan menggunakan margarin dan ditabur dengan tepung supaya nanti saat mengeluarkan kue putu Belandanya ini bisa mudah. Nah, untuk bagian yang kosong di bagian tengahnya ini langsung semprotkan aja isiannya, coklat flanya di bagian tengah seperti ini. Kemudian rapikan dan hentak-hentakkan supaya udaranya yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar, sehingga nanti hasil akhirnya itu tidak akan bergelembung atau pecah ya. Nah, sebenarnya kalau untuk efek pecah atau retak di bagian permukaan cake itu biasanya karena suhu yang terlalu panas, dan juga bisa juga dari gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Sebaiknya kalau mau di oven itu dihentak-hentakkan terlebih dahulu supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar, sehingga saat di oven tidak membuat bergelembung ataupun retak. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Flanya diletakkan di tengahnya seperti ini.
Untuk satu resep ini menjadi 9 cup ya. Jika ingin buat usaha boleh gunakan cup yang lebih kecil supaya lebih banyak hasilnya, karena aku adanya itu cup untuk cake-nya ini agak besar ya, jadinya hanya jadi 9 cup aja. Oke, selanjutnya akan aku oven. Di sini oven selama 30 menit. Apinya menggunakan api atas bawah dan suhunya 170 derajat Celcius. Jangan dibuka-buka ya untuk tutup ovennya supaya panasnya ini tetap stabil. Setelah 30 menit kemudian angkat, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya cantik ya, merekah dan tidak retak di bagian atasnya. Setelah dingin ini bisa dikeluarkan dari cetakan cupnya. Nah, jika dijual ya jangan dikeluarkan ya dari cupnya, biarkan saja dengan menggunakan cup, karena aku ingin menunjukkan saja seperti apa tampilan kue putu Belanda ini. Seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Sangat cantik dan juga lembut walaupun tanpa bahan tambahan pengawet ataupun pengembang pelembut apapun juga. Nah, ini akan aku belah supaya lebih tampak di bagian dalam. Dan seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini bisa awet ya 3 hari di suhu ruangan. Jadi aman 3 hari di suhu ruangan. Aku akan mencoba untuk mencicipnya. Jadi hasilnya itu sangat lembut, ada manis dan juga aroma pandan, serta di bagian permukaannya itu gulanya itu seperti kers gitu ya, membuat karamel. Jadi enak banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah ya yang ingin mencoba membuat snack untuk keluarga ataupun untuk usaha. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.